Oke, apa kabar semua Sobat Lentera dimanapun Anda berada? Saya Yasin Al-Rafiri kembali menemani Anda ya selama 30 menit ke depan di acara tentu yang kita semua tahu podcast Sang Legislator DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan siapa tamu kita, Sang Legislator kita pada kesempatan kali ini? Kita sambut, beliau adalah anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Pak Anang Ahmad Saifuddin. Selamat pagi, Pak Anang. Selamat pagi Mas Yasin. Anang sehat, Anang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Yasin sehat ya? Alhamdulillah. Ini dari Lumajang tadi ya? Ya, dari Lumajang. Dari Lumajang Dari langsung Lumajang. menuju ke studio Lentera. Betul. Bangun subuh, persiapan, langsung menemui Mas Yasin. Oke, tapi sebelum kita ke tema, saya mau membacakan pantun sedikit untuk tamu kita pada hari ini. Dari Papua, langitnya terang, ke Jayapura, singgah ke Bontang. Selamat datang Pak Anang, sang legislator dari Lumajang. Yes. Luar biasa. Ini kadang-kadang bikin pantun itu kan jadi khas seremonial di semua tempat, Di semua tempat ya. termasuk di podcast ini. Iya. Padahal itu bukan tradisi Jawa Timuran ya. Oh iya iya iya. Iya kan? Pantun itu lebih ke Sumatera gitu ya. Iya iya. Kalau di sini mungkin penyerapannya ke Parian. Parian. Iya iya. Di Saya- Lumajang saya- ada suka kenapa? juga Parian. Ludruk cukup membudaya di sana. Ada beberapa kesenian ludruk yang masih lestari hari ini dan orang Lumajang sih nanggap lah. Oh. Walaupun pemerannya kalau dulu kan bencong-bencong, hari ini sudah perempuan beneran. Gitu. Oh gitu ya. Iya iya. Iya. Parian juga sering Iya, ya di iya, Lumajang. iya. Masih ada ya. Ya, parian. Saya mau tak balas parian pantunnya Mas Yasin tadi. Saya mikir opo gitu. Ternyata spontan itu enggak ini juga. Siap-siap Pak Anang. Ini kita akan bahas tentang desa. Ya, Jadi di Lumajang juga salah satu wilayah yang cukup banyak desanya ya. Desa di sana juga menjadi salah satu desa yang juga jadi pondasi lumbung pangan, yang juga desa yang juga punya identitas desa masing-masing gitu. Dan jenengan selaku wakil rakyat ya dari Lumajang yang berlegislasi di DPRD Provinsi Jawa Timur kan tentu punya segudang angan-angan. angan-angan, segudang rencana untuk bagaimana membangun desa. Dan sebelum ke situ, Pak Anang, kira-kira selama ini Pak Anang melihat Pemprov bekerja untuk juga membantu desa. Nah, bagaimana peran pemerintah provinsi di Jawa Timur ini soal pembangunan desa ini, Pak? Ya, saya lahir di desa Mas Yasin dengan sungai yang jernih, dengan kawan-kawan yang setiap saat kita bisa bermain di sawah, main lumpur, naik kerbau dan seterusnya. Saya lahir 79. Pada dekade 80-an itu kita anak-anak desa baru menikmati listrik. Kira-kira pertengahan 80-an itu kita baru bisa menikmati PLN ya, listrik. Pertengahan 80. Iya, pertengahan 80-an. Dan baru kemudian ya kita meninggalkan petromak, kita meninggalkan listrik yang dari saluran diesel gitu kan. Dulu ada orang kaya begitu di desa kita, kemudian punya usaha diesel yang disambung untuk menghidupi banyak rumah di desa. Di tahun itu pula ada industri besar masuk di desa saya. Kalau tidak salah dulu namanya PT Albasia Valkata Multiguna. Oke. Itu perusahaan yang bergerak di pengolahan kayu Albasia. Kayu Albasia. Nah, dulu anak-anak desa yang bekerjanya juga tidak jelas ya, karena ada yang jadi buruh tani. Kemudian di tahun itu pula sempat ada instruksi presiden untuk padat karya itu membangun
irigasi yang besar, berbondong-bondong anak-anak di kampung Desa. kami yang ini untuk bekerja di Area persawahan. menggali Iya. irigasi itu, dan luar biasa. Kemudian masuk pabrik, semakin punya pengharapan dapat gaji bulanan dari yang tidak jelas gitu ya. Kemudian punya harapan punya gaji bulanan bekerja di satu pabrik. Satu pabrik yang Besar, terbesar. ya besar, dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa di desa itu. Hampir semua anak-anak desa terekrut menjadi buruh di perusahaan itu. Kemudian pabrik itu bangkrut. Saya pikir ketika pabrik besar itu bangkrut, maka akan seirama dengan nasib para buruh. Ternyata itu menjadi sapoti bagi anak-anak desa, bagi orang-orang kampung untuk menjadi pengusaha-pengusaha kayu. Karena pemerintah waktu itu sudah menggalakkan untuk menanam pohon-pohon industri, albasia dan sejenisnya itu ya. Kemudian perhutani kan juga nanam damaran, tidak hanya kayu jati, kayu sono untuk kebutuhan industri. Baik itu kertas maupun packaging untuk berkirim barang-barang ekspor. Nah, mulai tumbuh perekonomian di sana. Banyak perusahaan-perusahaan kayu kecil yang kita rasakan sampai hari ini. Tentu itu merubah perekonomian masyarakat di desa kami. Dan yang lebih penting lagi, mentalitas sebagai seorang buruh pelan-pelan berubah menjadi lebih kompetitif untuk saling membuka usaha kayu itu. Jadi di desa kami ada banyak perusahaan-perusahaan kayu kecil-kecil itu yang rata-rata memang teman-teman anak-anak di desa setempat atau orang-orang di desa setempat. Nah, itu desa menjadi satu entitas penting untuk kemajuan Indonesia. Makanya kalau Mao Zedong mengatakan desa mengepung kota, itu tentu kan punya filosofi bagaimana pembangunan itu sesungguhnya dimulai dari desa. Baik itu pembangunan manusianya, bagaimana mindset masyarakat desa untuk bisa diajak berubah, bahwasanya untuk diajak mau melakukan revolusi, baik itu revolusi pemikiran, revolusi pengharapan. Jadi mereka tidak hanya berkutat di desa dengan tradisi lama atau kebiasaan lama. Nek bapaknya seorang petani, maka tentu anak-anaknya harus menjadi petani yang lebih baik lagi. Kemudian kalau bapaknya peternak, ya anak-anaknya tentu harus berkembang menjadi peternak yang kira-kira maju gitu. Ya. Nah, bagaimana program pemerintah satu desa satu CEO misalnya kan begitu. Nah, perkembangan hari ini. Ya. Nah, hari ini sih peran pemerintah provinsi tidak dominan aja ya. Karena skema pembiayaan APBN itu langsung ke desa melalui dana desa dari sekian waktu mulai zaman Jokowi kemarin. Peran pemerintah provinsi saya pikir mengorkestrasi aja, mengorkestrasi desa-desa untuk lebih kompetitif antar desa yang satu dengan desa yang lainnya. Apalagi sekarang ada kementerian khusus desa. Begitu kan? Tidak tahu itu sudah berapa periode pemerintah kementerian desa ada. Tapi Mas Yasin, strategi dan skema pembangunan nasional kita hari ini itu kan menuntut kita semua, atau lebih spesifik mungkin penyelenggara negara untuk menjadi pemain sirkus. Maksudnya gimana? Nah, begini, kita dituntut untuk punya kemampuan mengayuh pedal
Kita di maksudnya atas satu, rakyat ya, iya, masyarakat ya. iya, termasuk kita, ya kita semua lah, Ya. terutama penyelenggara negara dengan serba keterbatasan, anggaran Oke. terbatas, ada efisiensi karena memang ada pengalokasian yang lebih prioritas dari baik itu APBN maupun APBD kan begitu. Nah, ah, kita semua, terutama pemimpin-pemimpin daerah, itu kan dituntut untuk menjadi pemain sirkus, bisa mengayuh sepeda di atas satu ban. Nah itu kan memang nggak sederhana ya, memang berat. Tapi tuntutannya ya hari ini itu, tuntutannya hari ini saya pikir itu. Kalau Renal Kasali mengatakan tumuru istudi 10 tahun yang akan datang ya butuh dikerjakan hari ini. Padahal kita kan dulu sebagai saya Nahdien, kita melihat sosok Gus Dur, memuja Gus Dur, karena Gus Dur punya kemampuan untuk berpikir 10 tahun yang akan datang. Itu kita sudah menganggap Gus Dur begitu sakral sebagai seorang wali. Nah, tuntutan hari ini lebih dari itu. 10 tahun yang akan datang ya harus dikerjakan hari ini. Dan bisa menjadi entitas penting untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, berarti Pak Anang tadi menyinggung soal One Village, One CEO atau OVOG ya, yang programnya apa? Iya. Pemerintah provinsi. Nah, ini di lapangan gimana prakteknya, Pak Anang? Yang Pak Anang sudah tahu, sudah paham, sudah pernah melihat. Iya, saya pikir ini terus berjalan. Oke. Iya. Ini terus berjalan, desa semakin terus bergerak, mau melakukan revolusi, tanda kutip. Hari ini kompetisi antar desa itu terjadi. Taruh satu misal, ada satu tren bahwasanya penambahan pendapatan desa itu dari pariwisata. Ada sekian desa, terutama kan desa-desa yang kita dianugerahi Tuhan dengan alam yang sungguh sangat luar biasa. Kalau di Lumajang itu ada desa Sumber Mujur yang kita bisa berenang dengan ikan-ikan hias misalnya, dengan air yang sangat jernih. Karena Lumajang itu kan dianugerahi laut selatan sama Gunung Semeru. Nah, ini saling kompetisi. Kemudian ada sungai yang bersih dari aliran wisata Selokambang yang legend itu. Kemudian di aliran itu juga dijadikan wisata tubing, ban-banan. Makanya Mas Yasin nanti kalau ke Lumajang tak ajak ban-banan itu. Airnya dingin terus kita ban-banan kayak lupa utang ya. Oh gitu ya? Iya, Wow. lupa utang dan lupa kalau kita ini diam-diam juga punya musuh politik gitu. Jadi semacam liburan penyadaran. Liburan, iya. Iya Mas, benar itu Mas. Ada banyak tempat sungai yang bersih yang bisa dijadikan wisata dan orang-orang Lumajang tidak perlu jauh-jauh berwisata. Ya di desa itu, iya bosen di desa dewe ya kali pindah nang desa tetangga begitu kira-kira. Mau menikmati gunung, iya, mau menikmati air terjun, iya. Kalau di Lumajang itu ada air terjun yang apa? Nah, menurut saya sih, karena kalau ego sektoral aja sih, lebih indah dari Niagara. Wah. Tumpak Sewu namanya. Ya, itu cukup eksotis lah. Eksotis. Itu sudah, Wisman sudah ini Mas, Wisman sudah banyak datang. Itu dikelola oleh orang-orang desa ya? Iya. Maksudnya CEO Iya, desa ya? Iya. Dan kemudian kan akhirnya banyak spot-spot wisata yang terus tumbuh gitu Mas. Ini jadi ikon utama, kemudian di persekitaran juga akan spot-spot wisata yang jadi penopang dari wisata utamanya itu. Jadi kalau misalnya ke Tumpak Sewu ya orang bisa melihat ada namanya Teras Semeru, bisa melihat kegagahan Semeru gitu. Yang hanya bisa dilihat dari gambar kita berhadapan langsung dengan Semeru sembari menikmati udara yang bebas polusi lah kira-kira. Panang berarti
program One Village One CEO itu sebenarnya secara alamiah itu sudah terjadi di desa. Ya, saya pikir iyalah, secara alamiah sesungguhnya sudah terjadi itu. Hanya Sudah terjadi. saat ini mungkin pemerintah provinsi dan juga itu melakukan apa ya, penetrasi lah. Ya, mengorkestrasi begitulah Orkestrasi, kira-kira. ya. Apakah ada anggaran yang mengucur kepada program ini untuk langsung menyentuh ke desa? Ya, biasanya kan disupport untuk menjadi desa mandiri. Desa mandiri itu ya tentu yang secara terwujudnya pemerintahan yang good governance di desa itu, desa yang benar-benar bersih, kemudian bisa mengelola pertumbuhan ekonomi, masyarakatnya luar biasa, UMKM-nya bangkit, tumbuh, berkembang, kemudian hasil-hasil bumi juga bisa dimanfaatkan jadi olahan. Singkong tidak langsung dijual singkongnya saja ke pabrik, tentu harganya akan lebih murah, diolah menjadi keripik singkong, menjadi olahan-olahan yang lain. Hari ini inovasi-inovasi itu sudah sudah ada di tangan kita, di gadget kita. Bayangkan orang ibu rumah tangga yang di kampung hari ini sudah aktif punya platform digital, TikTok, Facebook gitu kan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira mereka mengabarkan halayak. Nah, saya pikir digitalisasi itu pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi pengaruh disruption, kata Renal Kasali itu ya memang sangat berpengaruh sampai ke leng semut. Iya, sekedar sharing aja nih, Pak Anang. Di desa di tempat saya tinggal itu pun warganya dalam sebuah perkampungan itu. Loh, masa sih desa ta? Iya, Pak Anang. Iya. Orang kota yang harus pindah ke desa Gitu. karena tidak kuat di kota. Itu pun kami istilahnya ada grup WA gitu, judulnya lapak. Nah, betul kan? Artinya setiap tetangga itu berjualan, yang satu pisang goreng, yang satu gado-gado gitu. Jadi kalau mau gado-gado ya tinggal update lapak hari ini jualan apa ini. Udah, mereka tidak berniaga secara umumnya berjualan buka lapak di sesungguhnya fisik, tapi dengan di situ ekonomi aja udah jalan. Sudah jalan. Biasanya kalau istri saya itu mengabarkan sehari sebelumnya. Oh gitu. Ibu-ibu, besok ini kita akan bikin ini. Kira-kira memproduksi OT gitu ya. Yang pesen berapa? Nah, di situ sebenarnya kan laba kita sudah kelihatan. Kalau saya memproduksi sekian berarti hasilnya sekian. Dari modal sekian kan udah terpotret lebih dulu. Iya. Jadi kemudahan itu semakin dirasakan oleh masyarakat di desa. Termasuk apa sih yang hari ini tidak dipasarkan di marketplace sama betting untuk untuk sate. Iya, tusuk sate, kemudian untuk itu Mas, yang pisang dibungkus tepung itu Mas. Oh iya, apa jajanan gitu ya? Iya, jajanan apa itu? Yang pisang dibungkus tepung, loh bukan. Pisang dibungkus tepung, dibungkus daun pisang, kemudian ditusuk dengan terus dikukus loh. Apa ya? Nogosari. Nogosari. Orang kota bener. Datang menikmati begitu ya. Nggak perlu tanya iki namanya apa begitu ya. Oh, itu enak begitu ya. Iya. Anak-anak kita itu tadi jajan apa? Pak, kita nggak tahu namanya kan. Iya, Pak. Baru anak-anak itu tanya ke Google. Jadi anak-anak kita itu banyak diinput oleh Google daripada kita ya. Nah, Pak Anang, jadi apa saja tadi indikator yang menurut jenengan mencerminkan keberhasilan pembangunan di desa
di Jawa Timur. Indikator-indikator yang menurut Komisi D, DPRD Provinsi Jawa Timur adalah indikator yang menunjukkan bahwa desa ini maju atau sudah berdaya saing gitu. Ya, masyarakat di desa itu hidup dari desa itu. Oke. Hidup dari Berdikari desa ya? itu. Ya, bukan itu. Hidup di desa itu. Artinya kan saling support antar semua elemennya, antar semua infrastruktur kira-kira begitu. Pemerintahnya oke, kemudian masyarakat public participatorisnya juga oke. Makanya tadi contoh kecil ya, desa menginisiasi untuk BUMDesnya misalnya, atau kalau sekarang ada Koperasi Merah Putih Oke. untuk bikin tempat wisata karena memang alamnya bagus, ataupun mungkin wisata buatan, kolam renang apa dan seterusnya itu. Nah, dari situ masyarakat desa bisa hidup. Ono sing dodolan jajan, ada yang jualan merchandise dan macam-macam lah. Turunan dari dari anggap itu sebagai kawah Condro di Muko yang kemudian bisa punya akses ekonomi yang luar biasa di desa itu. Kalau di Jawa Tengah ada desa Ponggok, kalau di Gresik itu apa itu Mas? Gunung Kapur dibelah kemudian Oh ya, yang setinggi kepala ya. desanya naik Alpat itu Mas. Ya, ya, ya. Nah, Desa kayak gitu, miliarder. ini kan semakin tumbuh Mas, Ya. semakin tumbuh dan tumbuh itu tidak dinikmati segelintir orang saja ya, segelintir orang saja kayak zaman-zaman feodal. Di zaman feodal kan pemilik tanah terbesar itu yang paling menikmati, yang lainnya ya buruh tani kan begitu. Itu yang paling ditolak oleh komunis, oleh kaum sosialis. Nah, hari ini sudah hampir ada pemerataan akses ekonomi. Tinggal masing-masing dari kita saling support aja. Maksudnya pemerataan antara perangkat desa sama Ya, warganya antara ya. pemerintah, kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat itu punya punya dampak yang luar biasa. Kan tugas pemerintah salah satunya ya pendampingan terhadap masyarakat itu. Taruh kalau misalnya kepingin kali bersih ya bikin event kali sungai bersih. Pesan moralnya kan ojo sampai buat sampah di nggone kali kan gitu. Ojo sampai beol di nggone kali begitu kan. Ya, karena ini akses dari industrialisasi ya. Jadi bagaimana industrialisasi juga mengangkat perekonomian masyarakat kita, tapi di sisi lain ada ekologi yang harus tetap terjaga. Oke, baik Pak Anang. Desa, yang namanya desa itu kan tentu juga punya tantangan. Iya. Tantangan yang harus diatasi lah. Nah, Anda sebagai wakil rakyat ya, yang dari Lumajang begitu, melihat desa terus dapat keluhan konstituen atau warga di Lumajang, warga desa di Lumajang itu apa tantangan-tantangan mereka sebenarnya, Pak? Iya, banyak sih Mas. Ya, yang ada yang tantangan itu yang bersifat domestik, juga tantangan yang ini ya, yang makro, mikro dan makro. Di desa itu ya tantangan memang infrastruktur di desa masih belum optimal. Akses jalan, penghubung antar desa yang satu dengan desa yang lain, kemudian jalan di desa itu juga masih. Jadi rata-rata orang Saya desa pikir sih mengeluhkan itu Indonesia ya secara makro Indonesia ya problemnya di situ Itu sih ya, Mas. Jawa Timur problemnya di situ. Saya melihat ya, saya mikir apa yang berubah dari zaman Belanda sampai hari ini jalan provinsi. Kan tidak ada jalan baru. Itu jalan yang dibangun zaman Belanda, kemudian kita hanya merawat saja sampai hari ini. Taruh satu misal, piket 0, jalan penghubung Lumajang, Pronojiwo, Malang. Itu kita sadar itu jalan di bukit yang tanah gerak, yang kalau hujan-hujanan bisa setiap hari longsor. Saya mikir, itu kan pembiayaan. Tiap hari kita harus membersihkan longsor. Kok enggak? Mending diblasting sekali, diledakkan itu bukit, kita bikin jalan baru. Mungkin pembiayaan besar di awal, tapi kan
tantangan-tantangan tanah longsor macam-macam kan kemudian jadi zero, jadi nol. Tapi ya kita punya jalan yang nyaman. Nah, saya pikir itu sih. Karena hampir semua hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita harus bisa seperti pemain sirkus, melakukan lebih dari kebiasaan orang. Ya. Lalu kan kunci sukses itu sebenarnya ya. Bapak saya ngomong itu, nek koncomu sholat duha petang rakaat atau kamu rolas rakaat. Kan gitu Mas biasanya. Jadi tidak ada kamus effortless, effortnya harus tinggi terus. Iya, betul. Betul, Mas. Dalam apapun bidangnya. Karena tangan pemerintah ini untuk merangkul semuanya, menyelesaikan segala hal dan menunaikan segala persoalan. Ini tidak cukup. Ya, partisipasi publik itu menjadi satu keniscayaan. Kan problem solver iya, tapi solidarity maker yuk harus kan seperti dua sisi mata uang itu. Ya, pemetaan masalah, penyelesaian oke, tapi menggerakkan partisipasi publik untuk punya value yang sama, nilai yang sama, kemudian angan-angan bergerak yang sama, angan-angan berubah yang sama, saya pikir itu sih. Tugas pemerintah sederhana hari ini, yang mengorkestrasi. Nah, Pak Anang sebagai wakil rakyat itu dan khususnya Komisi D, sejauh mana Komisi D memantau perkembangan kemajuan di desa itu? Ya, semakin tumbuh dari sekian desa di Jawa Timur. Nyatanya ya hari ini kita bisa kita tidak perlu data untuk menyampaikan keberhasilan atau apapun itu. Tapi yang jelas masyarakat hari ini kan sudah banyak tahu dari platform digital. Desa sana ada ada UMKM yang tumbuh, kemudian ada pariwisata yang dikelola oleh BUMDes yang ini macam-macam itu kan sudah terinformasi sampai ke rumah mereka masing-masing. Oke. Kan tiap hari kan kita itu kan TikTok itu kan selalu lewat begitu. Iya. Macam. Apa kira-kira pesan-pesan dari Pak Anang selaku anggota Komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat atau pemirsa Lentera yang saat ini sedang menyaksikan kita berdialog? Monggo Pak Anang. Ya, hari ini kompetisi di kita itu ya harus menjadi pemain sirkus dengan keterbatasan sumber daya, dengan keterbatasan anggaran, maka kita harus bisa melakukan lebih dari yang lainnya. Taruh saya misal kalau mengendarai ngontel, mancal, mengayuh sepeda di satu ban itu bukanlah kebiasaan, tapi itu harus dilakukan hari ini karena kita harus bisa melakukan sesuatu yang lebih dari negara lain. Okay. Paling tidak lebih dari Vietnam, lebih dari Thailand, lebih dari Filipina. Saya pikir maka itu akan menjadi salah satu indikasi bahwasanya kita adalah masyarakat yang siap untuk menjadi negara maju. Oke, sekali jelas karena kita Indonesia dengan populasi dan jumlah luasan yang lebih besar ya, jadi itu jadi harusnya kita memang lebih unggul gitu ya Pak Anang. Iya betul. Oke, Pak Anang, ini sudah di penghujung. Saya mau tutup podcast kesempatan kali ini dengan menantang kuis ke Pak Anang. Iya. Jadi gini kuisnya, saya berikan dua konteks misalnya ini atau ini, terus Pak Anang pilih tanpa konteks apapun. Jadi bukan berarti ini bermaksud apa, tapi ini nanti tinggal pilih aja gitu Pak Anang. Oke, sorry. Siap Pak Anang? Siap. Siap Mas Asin. Satu, hijau atau merah? Hijau. Hijau. Oke. Soto atau rawon? Soto. Soto. Pantai atau gunung? Gunung. Gunung. Desa atau kota?
desa. Yang terakhir, peternakan atau pertanian. Kedua-duanya. Harus salah satu. Salah satu ya, Iya, pertanian. pertanian. Oke. Karena kedua-duanya itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Oke. Pertanian, peternakan, pasti kita survive. Tapi Kalau AI kan pengelolaan. bisa digunakan untuk membantu proses pertanian dan peternakan sehari-hari ini ya. Iya, gitu iya. kan. Tapi tidak bisa menggantikan. Tidak bisa menggantikan. Iya. Oke, siap. Seru juga bagaimana kita ngobrol soal desa ya. Kita dengan Pak Anang yang memang sejak awal itu adalah orang dari desa, Iya. merasakan bagaimana tinggal di desa, hidup di desa, berkembang di sana dan menjadi wakil rakyat kita yang berasal dari desa. Terima kasih Pak Anang atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, saya Yasin Al-Rafiri, mohon undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Anang. Makasih, Mas.